Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Yang pertama kita ke organ pencernaan hewan dan fungsinya dulu ya. Di sini hewan yang pertama yaitu serangga. Sistem pencernaannya dimulai dari mulut, ya, makanan masuk dan kunyah di mulut, kemudian ke esofagus atau tenggorokan, kemudian ke tembolok. Tembolok ini adalah tempat penyimpanan makanan untuk sementara ya. Setelah itu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilematkan, kemudian ke lambung untuk dicerna menggunakan enzim, kemudian ke usus halus untuk diserap, dan sisa makanan dibuang melalui anus. Nah, untuk yang kedua ada ruminansia atau hewan pemamah biak ya. Di sini ada contohnya sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, dan kuda. Nah, untuk hewan ini ada 4 bagian perut. Yang pertama ada retikulum, omasum, dan rumen. Nah, urutannya adalah yang pertama dari mulut, makanan dikunyah dengan gigi dicampur dengan air liur yang ada di mulut. Kemudian makanan yang sudah dikunyah tadi masuk ke dalam rumen atau perut besar. Yang pink tadi ya, yang pink. Kemudian masuk melalui kerongkongan. Nah, makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Setelah itu, kemudian masuk ke retikulum atau perut baja. Nah, untuk proses fermentasi dan proses penyaringan benda-benda asing. Ya. Kemudian makanan yang masuk ke omasum atau perut kitab dihaluskan dengan bantuan enzim. Kemudian makanan masuk lagi ke abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pepsin dan kemudian diserap oleh usus halus. Nah, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Kemudian yang ketiga yaitu ikan. Sistem pencernaannya dimulai dari mulut ya, kemudian kerongkongan, lambung, ya, usus, dan anus. Nah, untuk katak dan reptil, sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ke kloaka ya, jadi bukan anus. Kemudian hewan yang kelima yaitu burung. Sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ke tembolok atau penyimpanan makanan, kemudian ke lambung, empedal, usus, dan kloaka. Ini sama dengan katak dan reptil tadi ya, bukan anus tapi kloaka. Kemudian ada hewan mamalia dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya, jadi tidak ada tembolok ya untuk mamalia. Selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama proses pencernaan mekanik yang terjadi di mulut dan kerongkongan. Proses pencernaan kimiawi menggunakan enzim terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Jadi mekanik ini tidak menggunakan enzim ya, seperti yang ada di pencernaan kimiawi. Nah, di dalam mulut ini juga terdapat lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa ya. Ada pahit, asin, asam, dan manis. Ini adalah contoh letak-letak dari indera perasanya ya. Kemudian ada gigi taring, gigi kacip atau gigi seri, dan gigi geraham. Nah, fungsi organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Nah, di mulut ini ada gigi, lidah, dan air liur. Gigi menghancurkan makanan yang ada di rongga mulut, kemudian lidah mengatur letak makanan saat dikunyah dan membantu menelan makanan dan mengecap rasa makanan. Kemudian ada air liur, ini yang menghasilkan enzim amilase. Yang kedua adalah kerongkongan ya. Jadi di kerongkongan ini membawa makanan menuju lambung dengan gerak peristaltik ya.
Makanan masuk dari kerongkongan ke lambung itu dengan gerak peristaltik. Kemudian lambung menghasilkan asam lambung untuk membunuh kuman penyakit yang terbawa oleh makanan. Tempat pencernaan protein dan mengubah bentuk makanan menjadi bentuk sederhana. Ya, kemudian setelah dari lambung akan ke usus halus ya. Di usus halus ini menyerap sari-sari makanan. Nah, dari usus halus akan ke usus besar. Di usus besar ini menyerap air dan pembusukan sisa makanan, kemudian makanan ke anus sebagai saluran pembuangan sisa makanan. Ya, ini bisa dicatat ya untuk yang bagian penting-pentingnya. Selanjutnya, nah ini tadi penjelasan dari gambar yang di sebelah. Yang pertama, makanan dihancurkan dalam mulut oleh gigi yang dibantu oleh lidah dan air liur. Pada mulut terjadi proses pencernaan mekanik oleh gigi serta lidah. Proses pencernaan kimiawi dilakukan oleh air liur karena air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian makanan selanjutnya didorong ke kerongkongan melalui laring. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau mendorong makanan menuju lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna dalam bentuk yang sederhana dengan bantuan enzim. Enzim tersebut adalah enzim pepsin, enzim renin, asam klorida atau getah lambung ya, bisa dibaca ya. Dan kemudian kedua, makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Pada usus penyerapan sari-sari makanan dibantu oleh enzim ya, bisa dibaca enzim-enzim apa yang terlibat ya. Kemudian gangguan pada organ pencernaan manusia. Di sini ada saryawan, sakit gigi, MAS, sembelit, diare, appendicitis atau usus buntu, kolera, tifus, disentri, dan wasir ya. Jadi bisa dibaca nanti untuk gangguan dan sistem pencernaan manusia ini ya. Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.